Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai komparatif problematika takrib bahasa Arab klasik dan modern. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Farah Cayamas dan ini rekan saya. Saya Ari Ramadan yang akan menjelaskan materi pada kesempatan kali ini sebagai presentator. Adapun pembahasan yang akan kami jelaskan dibagi menjadi 3 sub, yaitu yang pertama adalah relevansi takrib bahasa Arab dengan pendidikan bahasa Arab, yang kedua yaitu perbedaan takrib bahasa Arab klasik dan modern, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan takrib bahasa Arab klasik dan modern. Sebelum itu, secara etimologi, al-takrib dapat didefinisikan sebagai proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Sedangkan kata serapan hasil proses al-takrib disebut dengan al-mu'arrab. Baik, memasuki pembahasan ke-1, yaitu relevansi pendidikan bahasa Arab di Indonesia. Yang pertama yaitu pemahaman agama Islam. Melalui pendidikan bahasa Arab, kita di Indonesia dapat mempelajari teks-teks agama Islam secara langsung dan mendalam. Kita dapat memahami ajaran agama, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan lebih baik karena kita dapat membaca dan memahami Al-Quran serta literatur Islam yang ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah akses ke sumber rujukan. Dalam kegiatan keagamaan, pemahaman bahasa Arab memberikan akses langsung ke berbagai sumber rujukan Islam yang ditulis dalam bahasa Arab. Kita yang mempelajari bahasa Arab dapat mengakses kitab-kitab klasik, tafsir Al-Quran, hadis, dan karya-karya ulama terkemuka dalam bahasa aslinya. Dan yang ketiga adalah pemahaman budaya Arab. Melalui pendidikan bahasa Arab, kita di Indonesia dapat mempelajari budaya Arab, termasuk adat istiadat, kesenian, sastra, dan juga sejarah Arab. Dan yang keempat, komunikasi dengan komunitas muslim global. Dengan mempelajari bahasa Arab, kita di Indonesia dapat berkomunikasi dengan lebih baik dengan komunitas muslim global. Mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, berinteraksi dengan orang-orang Arab, dan memperluas jaringan hubungan internasional dengan negara-negara Arab. Dan yang terakhir yaitu peluang karir. Dengan pemahaman bahasa Arab, memberikan keuntungan dalam peluang karir, terutama dalam konteks hubungan internasional, perdagangan, diplomatik, dan juga keagamaan. Selanjutnya yaitu peran takrib dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu pengucapan yang benar. Melalui takrib kita belajar tentang variasi pengucapan bunyi dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan konteks geografis, dialek, atau zaman tertentu. Ini membantu kita menghindari kesalahan dalam pengucapan dan memastikan bahwa kita dapat berbicara bahasa Arab dengan benar. Yang kedua yaitu pemahaman teks klasik. Pemahaman takrib dalam bahasa Arab klasik memungkinkan kita untuk memahami dan membaca teks-teks klasik dengan benar. Hal ini penting dalam mempelajari literatur Arab, tafsir Al-Quran, dan hadis, di mana pemahaman yang akurat tentang takrib itu diperlukan. Yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Dalam pengajaran bahasa Arab, memahami dan menerapkan takrib membantu kita untuk mengembangkan keterampilan berbicara dan mendengarkan dengan baik. Kemampuan untuk menggunakan takrib dalam berbicara bahasa Arab memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan lancar dalam berbagai situasi komunikatif. Selanjutnya yaitu membaca Al-Quran. Penggunaan takrib memungkinkan kita untuk memahami dan menerapkan aturan-aturan tajwid yang berkaitan dengan pengucapan bunyi dalam Al-Quran. Ini membantu kita untuk menghafal dan membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwid. Dan yang terakhir dari peran takrib dalam konteks pendidikan ini adalah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Dalam konteks pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing bagi non-penutur asli, takrib memiliki peran penting dalam membantu siswa untuk mempelajari dan menguasai pengucapan bahasa Arab yang benar. Memahami dan menerapkan takrib membantu kita untuk mengatasi kesulitan dalam pengucapan bunyi-bunyi yang tidak ada di dalam bahasa asli mereka atau kita sendiri. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua akan dilanjutkan oleh saudari Ari mengenai perbedaan bahasa Arab klasik dan modern. Kepada saudari Ari dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan perbedaan takrib bahasa Arab klasik dan modern. Di sini ada 4 perbedaan yang kita jelaskan. Pertama ada penggunaan kosakata, ada tata bahasa, pengucapan, dan penulisan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penggunaan kosakata. Bangsa Arab memiliki hubungan erat dengan bangsa lain. Kontak tersebut mempengaruhi terjadinya Arabisasi dalam Arab modern lebih signifikan, sedangkan klasifikasi lebih berfokus pada konteks sosial, budaya, dan ilmiah. Perbedaan dari penggunaan kosakata akan terlihat juga disebut juga sebagai keterpengaruhan bahasa atau interferensi
bahasa. Bahasa Arab juga mengadopsi beberapa kosakata dari bahasa Yunani dan Latin dalam bahasa Arab modern. Pengaruh bahasa asing lebih signifikan, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan politik. Hal ini menyebabkan perkembangan kosakata mencakup konsep-konsep modern dan istilah yang tidak ada dalam bahasa Arab klasik. Kosakata dalam bahasa Arab klasik lebih berfokus pada konteks sosial, budaya, dan ilmiah dari masa itu. Terus yang kedua, perbedaan tata bahasa. Tata bahasa sendiri memiliki kata bahasa yang kompleks dan struktural, termasuk dalam konjungsi, kata kerja, penggunaan bentuk kata, dan aturan pembentukan kalimat yang formal. Bahasa Arab modern memiliki tata bahasa lebih sederhana dan adaptif terhadap perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Penggunaan kata ganti dalam bahasa Arab klasik lebih terstruktur dan konsisten, sedangkan dalam bahasa Arab modern penggunaannya lebih fleksibel. Bahasa Arab modern juga memiliki struktur kalimat lebih sederhana dan fleksibel. Sementara kalimat dalam bahasa Arab klasik cenderung modern juga lebih menerima variasi dan gaya bahasa yang lebih informal. Perbedaan dalam tata bahasa antara bahasa klasik dan modern melibatkan kompleksitas struktur kalimat, penggunaan kata ganti dan kosakata penting untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks yang sesuai. Untuk perbedaan dalam tata bahasa antara bahasa klasik dan modern, berikut adalah perbedaan yang umumnya. Yang pertama, verb dan konjungsi. Bahasa Arab klasik memiliki sistem konjungsi yang lebih kompleks. Terus yang kedua, ada perubahan dalam struktur kalimat. Dalam bahasa Arab modern, terdapat perubahan dalam struktur kalimat yang mencerminkan pengaruh bahasa-bahasa asing. Terus yang ketiga juga ada perkembangan kosakata. Bahasa Arab modern telah mengadopsi kosakata baru dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, politik, dan budaya populer. Terus yang keempat ada penggunaan idiom dan ekspresi. Bahasa Arab klasik memiliki warisan yang kaya dalam hal mengungkapkan idiomatik dan gaya sastra. Dalam bahasa Arab modern meskipun beberapa ungkapan klasik masih digunakan, terdapat penyesuaian dan evolusi dalam ungkapan dan gaya bahasa seiring waktu. Terus ada perbedaan pengucapan. Dalam bahasa Arab klasik beberapa bunyi tidak diucapkan atau hilang. Dalam bahasa Arab modern contohnya perbedaan dalam pengucapan huruf of dan la sering tidak dibedakan dalam bahasa Arab modern. Perbedaan antara ta'rif, perubahan pengucapan dalam bahasa Arab klasik mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada bunyi dan fonem, terus ada konsonan tidak diucapkan, dan ada juga pengaruh dialek, perubahan dalam pengucapan bunyi. Adapun yang bunyi dan fonem, bahasa Arab klasik memiliki sistem fonem yang berbeda dengan bahasa Arab modern. Dan adapun yang konsonan tidak diucapkan dalam bahasa Arab klasik. Tidak diucapkan dalam bahasa klasik, beberapa konsonan dalam kata dapat tidak diucapkan atau disebutnya huruf sukun. Terus yang ketiga, pengaruh dialeknya. Bahasa Arab modern seringkali mencerminkan pengaruh dialek regional dan variasi regional dalam pengucapan bunyi. Hal ini dapat menghasilkan dialek-dialek yang berbeda dalam berbahasa Arab. Yang keempat ada perubahan dalam bunyi. Seiring waktu ada perubahan dalam pengucapan bunyi dalam bahasa Arab. Terus ada perbedaan dari penulisan. Ta'rif dalam bahasa Arab mengacu pada perubahan dalam pengucapan bunyi, bukan dalam penulisan atau bahasa. Namun dalam penulisan biasa bahasa Arab modern terdapat perubahan penyederhanaan dan dalam beberapa aspek. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan ta'rif bahasa Arab klasik dan modern. Salah satu kelebihan perubahan dalam bahasa Arab klasik dapat membantu pemahaman dan pengucapan yang lebih akurat terhadap teks klasik yang berasal dari periode tersebut. Ada beberapa kelebihan ta'rif bahasa Arab klasik. Yang pertama, keanekaragaman penuturan bahasa. Yang kedua, memahami kaidah puisi dan prosodi. Terus yang ketiga, menjaga warisan budaya, mendalami bahasa Arab. Jadinya pertama ada keanekaragaman penutur. Bahasa Arab klasik memiliki variasi regional dan dialek yang berbeda. Terus juga ada yang kedua, memahami kaidah puisi, memainkan peran penting dalam pemahaman puisi Arab klasik yang memiliki aturan-aturan prosodi yang khas. Terus menjaga warisan budaya, merupakan warisan budaya yang kaya dalam sastra, teks-teks agama, dan karya-karya ilmiah. Terus yang keempat, mendalami bahasa Arab secara mendalam. Memahami ta'rif membantu memperdalam pemahaman tentang fonetik dan fonologi bahasa Arab secara keseluruhan. Kekurangan ta'rif bahasa Arab klasik antara lain terlalu banyak variasi dalam pengucapan. Setelah itu ada pengucapan bunyi,
keterbatasan referensi variasi dialek bahasa Arab klasik tidak merefleksikan variasi dialek yang ada dalam bahasa Arab modern. Kurangnya konsistensi dalam bahasa Arab klasik, ta'rif mungkin mengalami variasi tergantung pada konteks dan penutur yang berbeda. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penyampaian kesepakatan yang konsisten tentang pengucapan yang benar. Kelebihan ta'rif bahasa Arab modern ada beberapa aspek. Yang pertama adalah relevansi kontekstual. Setelah ini kita membahas kelebihannya. Relevansi kontekstual, terus ada kemudahan komunikasi. Dengan memahami ta'rif dalam bahasa Arab modern, seseorang dapat berkomunikasi dengan lebih lancar. Penyederhanaan fonologi, bahasa Arab modern telah mengalami penyederhanaan dalam beberapa penyederhanaan aspek fonologi. Konsisten dan standarisasinya, penggunaan kosakata modern, pengucapan bunyi beradaptasi dengan penggunaan kosakata modern yang relevan dengan perkembangan sosial. Ada kompatibilitas dengan pembelajaran modern. Kompatibilitas dengan pelajaran modern dalam konteks pembelajaran bahasa Arab modern, ta'rif menjadi bagian penting dalam memahami menghasilkan pengucapan yang benar. Seperti kita mengucapkan kekurangan dari kekurangan ta'rif bahasa Arab. Meskipun ta'rif perubahan pengucapan bunyi dalam bahasa Arab modern memiliki kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan tadi sebelumnya, pasti mempunyai kekurangannya masing-masing. Yang pertama ada kekurangan kehilangan nuansa dialek, kurangnya pemahaman teks klasik, keterbatasan dalam representasi tulisan, kurangnya konsistensi regional bahasa Arab modern memiliki variasi regional dalam pengucapan bunyi lebih luas. Keterbatasan dalam representasi tulisan, ta'rif dalam bahasa Arab modern mungkin memiliki keterbatasan dalam representasi fonetik dalam sistem penulisan bahasa Arab. Penting untuk diingat bahwa kekurangan-kekurangan ini bukan berarti ta'rif dalam bahasa Arab modern tidak memiliki nilai atau pentingnya. Dalam bahasa Arab modern tetap menjadi bagian penting dari pemahaman dan pengucapan yang benar dalam konteks komunikasi sehari-hari, namun perlu diakui bahwa setiap sistem bahasa memiliki keterbatasan dan variasi yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran penggunaannya.